Kami mohon kepada seluruh pasangan calon betul-betul bisa mengoptimalkan durasi waktu yang kami berikan. Dengan subtema di segmen ini yakni mengoptimalkan otonomi khusus Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Boleh tepuk tangannya, kasih semangatnya kepada seluruh pasangan calon hadirin sekalian. Dan jika pada sesi sebelumnya pengambilan pertanyaan dimulai dari calon gubernur nomor urut 1, pada sesi ini pengambilan pertanyaan akan dimulai dari calon gubernur nomor urut 2. Langsung saja kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk bisa mengambil kode huruf pertanyaan yang ada dalam fishbowl. Sambil diperlihatkan huruf A. Posisi amplop masih tersegel, kami ingatkan untuk seluruh pasangan calon bisa mengoptimalkan waktu yang ada. Karena waktunya untuk menjawab pertanyaan dari panelis yakni 1 menit 30 detik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses pembangunan di Provinsi Papua akan selalu membutuhkan inovasi kebijakan, inovasi kelembagaan, inovasi pengelolaan sumber daya dan produk hilirisasi. Sejauh ini, Provinsi Papua telah memiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah yang terkoneksi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pertanyaannya Bapak, apa program akselerasi paslon untuk meningkatkan berbagai inovasi secara berkesinambungan? Waktu Bapak 1 menit 30 detik, dihitung ketika Bapak berbicara. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional dan Permendagri nomor 7 tahun 2023 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah. Maka program yang akan kami lakukan apabila nanti terpilih menjadi Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua, yang pertama kami akan mengoptimalkan kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta guna melahirkan ide-ide inovasi terbaru. Yang kedua, memastikan konsep inovasi berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi kearifan lokal seperti halnya pembangkit listrik bertenaga mikrohidro. Pendekatan pembangunan aspek desentralisasi struktural, pertama, dana otsus. Ya udah. Sudah. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak ingin ditambahkan? Sudah. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan atau mengambil huruf dalam fishbowl. Silakan, boleh ditunjukkan. Huruf B. Baik, mohon disimak dengan secara seksama karena pertanyaan akan saya bacakan hanya 1 kali saja. Isu besar yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di provinsi adalah pengelolaan dana otsus yang tidak transparan dan akuntabel. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan dana otsus dan penggunaannya yang tidak tepat sasaran. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk memastikan pengelolaan dana otonomi khusus dikelola secara transparan dan akuntabel? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Bapak berbicara. Tujuan dari pemerintah pusat memberikan otonomi khusus kepada daerah, yang pertama adalah kemandirian masyarakat asli Papua dan kesejahteraan orang asli Papua di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang infrastruktur. Maka hal-hal yang kita lakukan supaya dana otsus ini sampai kepada masyarakat, maka kita akan melakukan pengawasan yang ketat. Dan juga kita akan melakukan perencanaan yang tepat, sasaran kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka yang melakukan penggunaan dana otsus yang salah, maka akan kami laporkan kepada kejaksaan untuk ditangkap supaya benar-benar otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat ini bisa mensejahterakan
masyarakat yang ada di tanah Papua. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, silakan dioptimalkan. Cukup. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya hadirin sekalian dan juga pemirsa, giliran calon wakil gubernur nomor urut 2 bisa mengambil kode pertanyaan di fishbowl, Bapak. Silakan. Sambil diperlihatkan huruf apa yang keluar di segmen kali ini. Huruf D, Pak ya. Posisi amplop masih tersegel. Dengan subtema 2 yakni mengoptimalkan otonomi khusus Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya langsung buka. Pertanyaan ditujukan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Pelanggaran hak asasi manusia dan isu kebebasan berekspresi merupakan isu yang telah berkembang selama bertahun-tahun di Papua. Kebijakan represif atas nama stabilitas keamanan seringkali dilakukan tanpa pendekatan dialogis. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Papua? Waktu 1 menit 30 detik, dihitung ketika Bapak berbicara. Tentu sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Oleh sebab itu, sebagai pemerintah wajib untuk melindungi setiap warga negara untuk melakukan hak-hak tersebut. Akan tetapi berkaitan dengan bagaimana jaminan dari pemerintah terhadap warga negara untuk dalam kedudukannya bisa melakukan ekspresi terhadap apa yang menjadi hal-hal yang dirasa kurang oleh pemerintah, tentu pemerintah juga memberikan ruang kepada warga masyarakat sehingga ini tidak menjadi kontradiktif tetapi menjadi sesuatu yang bisa persuasif antara pemerintah dengan warga masyarakat, sehingga kami sebagai pemerintah akan memfasilitasi proses-proses implementasi di dalam rangka baik penegakan hukum maupun perlindungan terhadap warga negara, tentu warga masyarakat yang hidup di bagian dari pemerintah, wilayah pemerintah Provinsi Papua. Cukup. Masih ada waktu Bapak, cukup? Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bisa mengambil huruf dalam fishbowl dan juga bisa ditujukan langsung kepada audiens dan juga kamera, silakan. Huruf C. Mohon disimak Bapak, karena pertanyaan ini hanya saya bacakan 1 kali. Salah satu arah pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Papua 2025-2029 adalah terwujudnya stabilitas dan kondusivitas wilayah Papua dalam tatanan otonomi khusus Papua. Otonomi khusus Papua telah dilaksanakan sejak 2001 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Namun terwujudnya stabilitas dan kondusivitas wilayah masih menjadi tantangan. Pertanyaannya, apa program paslon untuk mewujudkan stabilitas dan kondusivitas di wilayah Provinsi Papua berbasis pendekatan kesejahteraan? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Bapak berbicara. Ya. Alasan mengapa kebijakan Otsus belum optimal, yaitu tidak efektif dan efisien pengelolaan dana Otsus. Yang berikut, infrastruktur yang tidak memadai. Kemudian lemahnya pembangunan sumber daya manusia. Kemudian tantangan, ya, faktor geografis. Kemudian adat dan budaya orang Papua. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan faktor keamanan di Provinsi Papua. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup? Kita ingin dengar kemeriahan di ruangan ini, boleh tepuk tangannya mana? Boleh kita berikan dukungan yang paling meriah. Untuk seluruh pasangan calon hadirin sekalian. Karena di segmen berikutnya kami jamin lebih seru dan menarik
ada sesi saling tanya, kemudian memberikan tanggapan dan interaksi antar pasangan calon. Kami akan segera kembali sesaat lagi.